kita lanjut Pak Kadis. Jadi memang sebetulnya ada dua kalau kita bisa lihat, ada tenaga kerja asing yang relatively tadi yang sudah terdaftar, kemudian ini pengawasannya lebih terintegrate lah ya, bisa kita pantau. Cuman sekarang ini kan ada permasalahan adalah mereka ini adalah para wisatawan asing yang kemudian mencari peluang atau penyalahgunaan tadi untuk akhirnya bekerja. Jadi ada dua perbedaan ya Pak ya, Pak Kadis, supaya masyarakat ini paham ya. Nah ini kemudian bagaimana kita menyikapi ini Pak? Jadi penegasan saja bahwa sebetulnya Disnaker, Dinas Tenaga Kerja ini domainnya lebih besar ke yang tenaga kerja asing TKA ini. Nah kalau kita bicara dengan WNA yang penyalahgunaan, ini yang sekarang boleh dikatakan harus melibatkan banyak orang, gitu Pak Kadis ya. Jadi tadi disebutkan akan dibuat semacam satuan tugas. Nah, seperti apa gambarannya? Latar belakangnya gimana? Harapannya apa Pak Kadis? Kemudian kok harus ada satgas nih? Potretnya seperti apa sih kalau kita? Baik, Mas Bambang, Beli Bambang. Jadi kalau kita berbicara tadi rule of the game-nya itu di Dinas Ketenagakerjaan tentunya menangani domainnya adalah tenaga kerja asing, dan itu sudah jelas data yang masuk dalam sistem, kemudian permasalahan yang terjadi di TKA juga bisa kita inventarisir, dan penyelesaiannya juga jelas bahwa diatur di regulasi kita antara pemberi kerja dan tenaga kerja itu sendiri. Jadi domain kita pasti akan ada di pemberi kerja. Pemberi kerja, oke, sepakat. Itu yang tenaga kerja asing. Nah yang jadi satu isu permasalahan sekarang ini kan apabila wisatawan kan gitu, wisatawan asing dia dengan visa berlibur ternyata mendapatkan celah peluang bekerja dan itu tidak dikenakan apa-apa. Satu dari sisi pajak kita nggak bisa ini dapatkan. Kedua, mengurangi peluang lapangan kerja bagi lokal. Itu kan jadi satu tantangan. Nah, mungkin kami tidak masuk dalam teknis untuk wisatawan asing yang melakukan peluang-peluang tersebut, tetapi bagian dari upaya bersama gitu ya, upaya bersama antar stakeholder. Khususnya di Bali, bahwa Bali ini kan prioritasnya adalah pariwisata. Betul. Kemudian yang diinginkan oleh arah kebijakan pembangunan Bali ke depan adalah pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Jadi tidak hanya kita menyiapkan diri di internal kaitannya dengan daerah tujuan wisata, kawasan wisata yang berstandar internasional, kenyamanan dan lain sebagainya, termasuk menjaga culture kita, budaya kita, dan itu juga peluang untuk memberi lapangan pekerjaan bagi keramba yang ada di Bali. Nah kemudian dengan wisatawan ini memang ada satu sisi kita membuka keran untuk wisatawan, tetapi ternyata ada kekurangan dalam hal controlling, sehingga terjadi wisatawan menyalahgunakan dia harusnya berlibur malah bekerja. Nah ini memang harus dirumuskan, dibangun sistem dan formula, sanksinya akan seperti apa. Kita harus berani seperti itu kan, karena kita akan membangun pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Nah tentunya ini harus diformulasikan dengan baik, bahwa kita harus membangun sistem itu dari hulu sampai hilir. Maksudnya dari hulu sampai hilir tentunya pemerintah pusat juga punya peran, punya peran dalam mengatur regulasi kaitannya dengan orang asing. Kemudian di daerah sendiri, Bali khususnya, jadi beberapa catatan kami itu bisa terdeteksi sampai kedatangan sampai dengan di mana dia tinggal. Tetapi aktivitas berikutnya, nah ini yang memang
ada kelemahan siapa yang akan melakukan controlling, Kontrol. monitoring. Pengawasan. Nah, sehingga perlu dibangun sistem untuk itu dan berarti harus disiapkan SDM-nya. Nah, SDM ini kalau hemat kami mungkin bisa juga melibatkan adat sebenarnya. Oke. Adat Yang bersentuhan daripada langsung ya. yang Dengan berinteraksi masyarakat, langsung di masyarakat. Nah, sistemnya seperti apa? Nah, ini yang perlu diformulasikan bersama antar pusat, provinsi dan kabupaten kota. Baik, baik. Jadi apa ya? Ada kehati-hatian juga nih Pak Kadis. Karena satu sisi kita mendatangkan orang, Ya, kemudian nanti kita juga buat mungkin lah bahasanya aturan atau aturan main, rule of game-nya juga jangan sampai ini malah menghambat gitu Pak. iya. Betul. Pandangannya. Jadi memang agak tricky dalam artian di satu sisi kita perlu mendatangkan wisatawan mancanegara selain wisatawan domestik, tetapi yang kita harapkan atau masyarakat harapkan sebenarnya kan tidak hanya ada pendapatan di sana, tetapi yang datang ini juga disiplin dan berkualitas, bukan malah menimbulkan masalah. Kan, gitu ya. Nah, ini yang memang dalam formula itu harus ditegaskan dan harus diberikan edukasi, sosialisasi tidak hanya ke masyarakat kita, bahwa kita juga sebagai tuan rumah juga punya standar, standar yang tinggi untuk menjaga kenyamanan, sebenarnya. Kenyamanan, keamanan, tetapi pendatang atau wisatawan asing itu juga dia harus beradaptasi dengan apa yang sudah kita bangun kan gitu. Jadi tidak semena-mena gitu. Bahwa kita harus berani menyiapkan diri gitu. Menyiapkan diri bahwa standar Bali itu ke depan adalah Bali yang berkualitas dan bermartabat. Ya. Nah, kemudian kalau kita mau tahu ini kan dari Dinas Pariwisata juga Kadis menyatakan bahwa kita akan berintegrasi bersama dengan sektor-sektor lain, banyak stakeholder yang terlibat. Ada Disnaker, ada imigrasi, kemudian mungkin pihak-pihak lain ya, termasuk Krama adat gitu. Ini progresnya mau sampai kapan nih Pak Kadis kira-kira? Kan ini ditunggu masyarakat juga kira-kira bahwa udah kita sudah ada formulanya kalau ada kayak gini supaya tidak terjadi nih celah-celah. Ini kita bisa nutup lah. Kedepannya kita nih mau seperti apa arahnya? Baik, membangun formula atau membangun sistem itu kan tidak simsalabim. Tapi proses ini sedang berjalan. Kemudian pasti akan ada penyempurnaan di sana. Bahwa betul banyak stakeholder yang terlibat. Nah, ini kita menyamakan persepsi, frekuensi dulu bahwa kita menjaga Bali. Menjaga Bali dari hulu sampai hilir, bagaimana menyeimbangkan Bali. Pendapatan didapatkan, tetapi alam, masyarakat juga sejahtera. Nah, ini memang sangat idealis gitu ya, tapi semangatnya kan ke arah sana. Nah, sehingga proses ini kalau bagi masyarakat tentunya pinginnya cepat. Tetapi memang betul di pemerintah ini kan tidak hanya provinsi saja, ada kabupaten kota, bahkan ada pusat. Dan ini memang dari beberapa pengalaman, ada beberapa kelemahan. Nah, ini yang akan kita minimalisir kelemahan-kelemahan tersebut. Nah, apa bisa nggak segera diterapkan? Nah, jadi dalam waktu dekat, saat ini proses sudah digodok di tim Biro Hukum, gitu ya. Biro Hukum, karena norma-norma apa yang diatur dan sebagainya. Dan ini banyak melibatkan stakeholder. Kemudian perlu adanya finalisasi nanti ya. Finalisasi, tetapi secara informal sudah disampaikan dari beberapa OPD ke masing-masing wilayah tugasnya masing-masing, bahwa untuk menjaga Bali dari sektor penyalahgunaan warga atau wisatawan asing dalam bekerja di Bali, ini menjadi domain kita semua. Jadi kita pemerintah juga sangat berterima kasih dengan adanya media sosial, pengaduan masyarakat, bahwa dinamika di lapangan itu tidak seindah di atas meja. Gitu. Banyak sekali permasalahan dan ini memang
tugas pemerintah untuk cepat merespon, diselesaikan, memfasilitasi maupun memberikan problem solving masyarakat. Baik. Terima kasih Pak Kadis atas waktunya, Bapak Ida Bagus Setiawan. Kita berharap mudah-mudahan ini sedikit banyak memberikan jawaban lah dari pertanyaan masyarakatnya. Tapi yang paling jelas adalah memang ini sudah menjadi atensi kita, pemerintah provinsi bersama dengan sektor-sektor yang ada. Ini sudah mengetahui dalam arti memang kita akan mencari formula yang terbaik, sistem akan dibenahi supaya ke depan tidak ada lagi yang dirugikan dalam tanda kutip. Pemasukan pajak, kemudian yang paling penting juga irisan yang terjadi apabila kesempatan kerja lokal yang dipakai oleh warga negara asing yang sebetulnya mereka tidak punya hak untuk melakukan itu. Beda kalau mereka memang statusnya sebagai tenaga kerja asing. Sekali lagi matur susma, Pak Setiawan, salam sehat selalu, sukses selalu untuk pekerjaan ke depannya mengawal. Terima kasih. Baik, saudara, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Kepala Dinas. Di awal Kepala Dinas Pariwisata Bali, kemudian kita baru saja dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sumber Daya Mineral Bali terkait dengan isu yang sekarang yang sudah terjadi memang bahwa adanya warga negara asing dalam hal ini yang kita katakan turis yang menyalahgunakan izinnya untuk melakukan pelanggaran bekerja secara ilegal. Tetapi pada prinsipnya kita mengetahui bahwa memang sebetulnya itu tidak boleh dan itu melanggar aturan, dan ke depan segera akan dibuatkan sebuah formulasi sistem yang harus dibangun supaya Bali betul-betul menjadi tempat wisata untuk wisata yang bermartabat, wisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Baik. Terima kasih saudara atas kebersamaan kita dalam Sapa Redaksi On Location. Saya akhiri Sapa Redaksi On Location dan kita jumpa lagi minggu depan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang lain. Terima kasih, sampai jumpa.